terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan membangunkan kami dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang kuat ya Bapa. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih setiamu dalam kehidupan kami. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau sharing firman Tuhan ya Bapa. Urapi kami semua Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sharing firman Tuhan ini Tuhan. Biar hari ini apa yang kami dengar dari firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kami, karena iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa untuk seluruh jaringan-jaringan internet, jaringan-jaringan wifi, jaringan-jaringan Zoom ini ya Tuhan, supaya berjalan dengan baik adanya ya Amin. Bapa. Tidak ada kendala-kendala apapun ya Bapa di dalam Zoom meeting ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya, shalom saudara. Puji Halo. Tuhan. Terima Shalom. kasih Ibu Ariance yang sudah mengundang saya di dalam Zoom meeting ini. Haleluya. Ini semuanya dari seluruh Indonesia ya Bu ya? Ya, dari berbagai tempat, Pak Pendeta. Nah, siap. Haleluya. Ya. Oke. Nah, Iya. ini nama saya sebelum kita belajar sharing firman Tuhan. Ini nama saya. Saya itu adalah Pendeta Dr. Ihsan Palopo MTH. Ini adalah nomor NIDN saya, artinya nomor induk dosen nasional. Jadi saya salah satu dari dosen mata kuliah Islamologi, saudara. Saya mengajar di berbagai STT yang ada di Indonesia ini. Saya dari pondok pendidikan saya itu adalah pondok pesantren. 6 tahun lamanya saya ada di pondok pesantren di daerah Jawa Timur, saudara. Lalu 1 tahun saya mengabdi sebagai ustadz di Jakarta, saudara. Dan setelah itu saya jadi pendeta. Haleluya. 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 Dari pondok pesantrennya. Amin. Kemudian saya belajar teologi S1 eh, di kemudian sampai dengan S3 saya sekolah teologi, doktor teologi ya, saudara. Puji Tuhan, Tuhan izinkan, Tuhan kasih perkenanan kepada saya untuk menyelesaikan semuanya itu, saudara. Lalu pelayanan saya itu adalah saya gembala sidang dari Gereja JKI Bethlehem Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Saya dosen pengajar mata kuliah Islamologi dan saya itu pendiri dari Iksan Palopo Foundation. Jadi Iksan Palopo Foundation ini adalah Christian Academy. Di dalamnya kita belajar. Jadi ini kelas. Ada onsite, ada juga Zoom. Online. Tuh, untuk apa belajar Islamologi. Kenapa belajar Islamologi, saudara? Kita ada di Indonesia. Betul ya? Tugas kita jelas. Pergilah jadikanlah segala bangsa muridku. Sebelum kita pergi ke bangsa-bangsa, Indonesia dulu kita amankan ini. Haleluya. Indonesia dulu biar mengalami anugerah Tuhan juga, saudara. Amin ya. Jadi kalau kita penginjilan, lalu nggak ngerti tentang Islam, ya agak repot. Karena mereka akan banyak bertanya sama kita. Gitu. Jadi ini yang harus kita pelajari bersama nantinya, saudara ya. Kalau ada waktu, kita belajar. Jadi saya gembala sidang dari Gereja Bethlehem Tanjung Priok Jakarta Utara. Kemudian saya adalah pendiri Iksan Paulo Foundation, Evangelism Mission School. Nah, ini waktu saya naik haji, saudara. Saya ada di Ka'bah. Ini saya lagi tawaf ini, saudara. Nah, ini
di depan Masjidil Haram. Kemudian latar belakangnya ini adalah Jabal Nur. Nah, di atas Jabal Nur, di dalam Jabal Nur ini ada namanya satu gua yang disebut dengan Gua Hira, di mana Nabi Muhammad itu menerima wahyu ilahi di situ, saudara. Puji Tuhan. Nah, ini pelayanan saya di Jakarta. Ini tim saya, saudara. Memang beginilah modelnya. Saya kelas ini adalah kelas di mana saya mengajar Islamologi dan 99% semua yang hadir ini adalah ada yang masih Muslim, ada yang sudah jadi Kristen, saudara, dari Muslim juga. Puji Tuhan. Nah, ini saya lagi ngajar ini, saudara. Jadi beginilah modelnya kalau saya lagi ngajar. Kadang-kadang saya dipanggil Ustadz, Ustadz Iksan. Dan lebih banyak dipanggilnya Ustadz dan bukan pendeta, gitu. Nah, ini keluarga besar saya, saudara. Ini anak-anak saya, anak saya pertama sudah menikah, saudara. Nah, ini mantu saya. Haleluya. Nah, ini keluarga besar Kak, saya, saudara. Ini orang tua. Mereka adalah haji, saudara. Dan ini kakak dan adik-adik saya di sini, saudara. Puji Tuhan. Ini kakak pertama, ini adik terakhir, ini adik saya yang di bawah saya. Dia juga dari pondok pesantren bersama dengan saya. Ini kakak saya, yang kakak nomor dua, saudara. Dia juga bersama saya di pondok pesantren. Dan kalau ke adik saya yang di bawah saya sekarang mengikuti Islam aliran Wahabi, Islam garis keras. Kemudian ini kakak saya nomor dua, dia eh, sekarang dia menjadi ketua koordinator 212 di Tanjung Priok, saudara. Puji Tuhan. Dulu dia anggota FPI, tapi sekarang dia jadi ya ketua 21, ketua koordinator 212, saudara. Nah, ini adik saya. Dia sudah dibaptis, saudara. Puji Tuhan. Ini kakak saya. Jadi ini kakak, kemudian ini adik, dan itu udah biasa masuk gereja, saudara. Nah, ini adik saya yang Islam aliran Wahabi. Ya, beginilah modelnya. Haleluya. Ini kakak pertama, ini orang tua saya, bapak saya, dan Pak Pendeta harus merangkul Pak Haji, saudara. Haleluya. Haleluya. Amin. Bukan Pak Haji yang merangkul pendeta, enggak. Pendeta yang harus merangkul Pak Haji. Kenapa? Karena kita adalah garam dan terang dunia. Nah, ini ponakan-ponakan saya semua ini, sudah. Nah, ini waktu adik saya dibaptis, saudara, di Makassar. Nah, ini dia, haleluya. Dia sudah dibaptis, puji Tuhan. Nah, ini waktu saya mendoakan ada salah satu ustadz di Jakarta yang marah-marah sama saya karena saya jadi Kristen, tapi endingnya ya begini modelnya. Yang penting kan endingnya, saudara. Awalnya marah-marah ya nggak apa-apa. Tapi yang penting mah akhir dari semuanya, saudara. Akhirnya dia mengambil keputusan. Tolong doakan saya. Ya sudahlah, kita doakan. Pendeta harus tumpang tangan kepada Pak Ustadz. Jangan Pak Ustadz yang tumpang tangan sama kita. Itu nggak nyambung, saudara. Ini eh teman saya satu alma mater waktu kami di pondok pesantren, saudara, ada sebuah perbedaan kalau saudara perhatikan rambutnya, kulit mukanya, nah, ini beda semua. Apalagi perutnya, haleluya. Ini sudah ini sudah makan babi, yang ini belum. Haleluya. Nah, ini apa namanya? Ini orang Aceh, ini orang Betawi. Sudah 3 kali naik haji, saudara. Dan mereka berdua sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara. Dan mereka sekarang jadi penginjil. Ya gayanya ya begini. Pakai jilbab lah. Jadi menginjil ke pasar-pasar, saudara. Ketemu para pedagang-pedagang, kan gitu ya. Bicara tentang Yesus. Seperti seorang perempuan Samaria ketika dia sudah mengerti air kehidupan yang kekal, yang kalau diminum tidak pernah haus, maka si perempuan Samaria itu kasih tahu kepada teman-temannya, inilah yang dilakukan. Maka kelompok ini adalah kelompok Samaria, kelompok yang sudah dari ex-Muslim
dari para mantan-mantan Muslim akhirnya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara. Dan dia memberitakan kemana-mana, saudara. Haleluya. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar. Oh ya, banyak orang yang bertanya kepada saya, kenapa saya jadi orang Kristen, saudara? Saya jadi orang Kristen itu karena dua hal. Yang pertama, karena saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan pada waktu saya sholat tahajud, sholat tengah malam, saudara. Lalu yang kedua, kenapa saya jadi orang Kristen? Karena saya membaca Al-Quran. Justru pada waktu saya membaca Al-Quran, saya mempelajari Al-Quran, di situ saya menemukan Kristus, saudara. Kenapa? Karena ternyata di dalam Al-Quran itu ada berita Natalnya, di dalam Quran surat Al-Imran 345, lalu ada berita Jumat Agung, Quran surat An-Nisa 4 ayat 157, ada berita tentang Paskah, Maryam 19 ayat 33, kemudian ada kenaikannya ke surga, An-Nisa 4 ayat 158, dan second coming, berita kedatangannya kedua kali. Di dalam Quran surat An-Nisa 4 ayat 159, itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Bahkan dalam Al-Quran mengatakan bahwa orang Kristen itu adalah orang yang jadi berkat. Sehingga ketika Nabi Muhammad tidak mengerti Al-Quran, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk datang kepada orang Kristen, untuk datang bertanya kepada orang Kristen, saudara. Kenapa? Karena orang Kristen itu adalah ahlul kitab, orang yang pinter, cerdas, cendekiawan. Itu sebabnya tidak ada orang Kristen yang bodoh. Karena Al-Quran sudah ngomong bahwa orang Kristen itu adalah ahlul kitab, orang yang pinter, cerdas, cendekiawan. Jadi orang Kristen nggak boleh bodoh. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Tahun 93 saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tahun 94 saya mengambil keputusan untuk ikut Yesus. Perjalanan memang waktu saya jadi orang Kristen itu luar biasa, saudara. Jadi apa yang tertulis dalam Alkitab yang mengatakan, aku tahu apa itu kelaparan, aku tahu apa itu kehausan, ketelanjangan, saudara. Itu saya sudah alami semua. Kenapa? Karena ikut Yesus itu nggak gampang, saudara. Ikut Yesus itu adalah sebuah perjuangan. Memang indah berjalan bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Dan puji Tuhan, di dalam keluarga saya ada nggak yang udah jadi Kristen? Ada. Keponakan saya satu keluarga sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka sekarang sudah melayani Tuhan, saudara. Puji Tuhan. Lalu saya punya adik yang tadi, yang di foto tadi yang dibaptis. Kemudian mama saya Ibu Haji sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 2015 Bapak saya Pak Haji terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara. Haleluya. Amin ya. Jadi banyak penginjilan-penginjilan yang saya lakukan, saudara, terutama untuk orang-orang Muslim. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ada satu tema yang akan kita pelajari bersama, saudara, yaitu Man of God. Kenapa saya kasih tema seperti ini, saudara? Supaya kita diingatkan kembali siapa kita sebenarnya, saudara. Diingatkan kembali tentang identitas kita, bahwa kita ini adalah man of God. Nah, man of God ini bukan berbicara gender, bukan berbicara antara perempuan atau laki-laki, enggak, tetapi man of God ini adalah siapapun kita yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mau laki mau perempuan, saudara, kita adalah man of God, saudara. Ya kan? Jadi setiap zaman itu membutuhkan sosok yang disebut man of God atau manusia ilahi atau manusia Allah yang berdiri teguh di tengah arus dunia, yang tidak hanyut oleh godaan tetapi justru menjadi tiang penopang iman bagi banyak orang, saudara. Artinya deklarasi surga terhadap kita itu adalah kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Itu nyata di dalam kehidupan man of God, saudara. Nah, banyak orang Kristen yang tidak memahami identitas ini, saudara. Itu sebabnya kalau kita lihat, ada juga orang Kristen tukang bunuh, ada juga orang Kristen itu penipu, saudara. Ada juga orang Kristen itu hidupnya nggak benar, saudara. Ada.
Nggak semua orang Kristen itu kudus, saudara. Itu sebabnya keberadaan kita itu harus memberi pemahaman kepada orang-orang Kristen. Bahwa kekristenan itu bukan sebuah agama, tetapi kekristenan itu adalah relationship dengan Tuhan. Hubungan yang baik, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Berjalan setiap hari bersama dengan Tuhan. Hidup dalam kebenaran-kebenaran ilahi. Itu yang harusnya ada dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Jadi, man of God itu adalah orang biasa, saudara. Man of God itu adalah orang biasa. Bukan orang-orang yang apa kayaknya gimana gitu. Enggak, orang biasa. Tapi hidupnya adalah Kristus dalam kehidupannya, saudara. Seperti Elia, Alkitab menulis bahwa Elia itu manusia biasa sama seperti kita. Betul, saudara? Tapi ketika dia minta hujan, maka turunlah hujan. Ketika dia bilang berhentilah hujan, berhenti juga hujannya. Amin. Kenapa? Karena dia bukan manusia biasa yang ya, bagaimana lagi itu, saudara. Tetapi hidupnya adalah. Makanya Alkitab bilang apa? Doa orang benar bila didoakan dengan yakin dan percaya, maka akan terjadi sesuatu. Maka sangat besar kuasanya. Bukan masalah doanya tak 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 tuh indahnya doanya, bukan. Ya, yang berdoa itu yang menentukan. Siapa yang berdoa adalah orang benar. Doa orang benar. Kayak gitu kan, saudara ya. Bukan doa orang Kristen, tapi doa orang benar yang sudah dibenarkan Allah, yang sudah menerima anugerah Allah, saudara. Ketika dia berdoa, maka besar kuasanya, saudara. Nah, ini man of God. Manusia biasa tapi punya power ilahi. Manusia biasa tapi dimensi hidupnya adalah dimensi ilahi, saudara. Makanya dikatakan dia teguh di tengah arus dunia yang tidak hanyut oleh godaan, tetapi justru menjadi tiang penopang iman bagi banyak orang. Keberadaan kita ini, saudara, membawa manusia-manusia lain, membawa jemaat-jemaat Tuhan, membawa umat manusia ke dalam kebenaran ilahi itu, saudara. Makanya dia menjadi tiang penopang iman. Biar kita menyadari bahwa kita ini adalah man of God, saudara. Mengapa disebut sebagai man of God? Ini yang harus kita pelajari bersama nih, saudara. Kenapa disebut sebagai man of God? 1 Timotius 6 ayat 11 mengatakan begini, tetapi engkau, hai manusia Allah. Tegas ini, saudara. Tetapi engkau, hai manusia Allah. Tetapi engkau, hai man of God. Jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, kejarlah ibadah, kejarlah kesetiaan, kejarlah kasih, kejarlah kesabaran, dan kejarlah kelembutan. Sudah. Ini man of God. Jauhilah semuanya itu. Tetapi kejarlah keadilan. Karena banyak orang-orang yang tidak adil. Bukan hanya di luar gereja, di dalam gereja pun terjadi seperti itu. Ketidakadilan, saudara. Lalu kejarlah ibadah. Kenapa? Karena banyak orang Kristen yang malas beribadah. Bangun pagi itu nggak gampang, saudara. Betul, saudara. Bangun pagi itu nggak gampang, saudara. Tapi kita mengambil keputusan ketika kita nyanyi, ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus. Ya nggak usah jauh-jauh. Kalau mau seperti Yesus, udah bangun pagi aja dulu. Karena Yesus tuh di dalam Alkitab mengatakan apa? Yesus bangun dari tidurnya pagi-pagi benar. Waktu hari masih gelap. Berarti ini belum ada matahari nih timbul nih kan, saudara. Artinya itu jam berapa? Pagi-pagi benar, dini hari. Kalau dibilang pagi-pagi benar, itu antara jam 2 kah, antara jam 3 kah, antara jam 4 kah, karena dibilang pagi-pagi benar,
Waktu hari masih gelap, Yesus bangun dari tidurnya dan pergi ke tempat yang sunyi, lalu tidur lagi di situ. Tidur apa ngapain itu Yesus itu, saudara? Berdoa di situ kan. Dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Orang Kristen kalau mau, aku mau sepertimu Yesus, ya udah ikutin aja itu dulu. Nah, itu dia. Jadi kejarlah keadilan, kejarlah ibadah, kejarlah kesetiaan. Masih tetap setia sama Tuhan kah? Gitu kan. Kalau kita nyanyi sekali Yesus, selamanya Yesus. Ya udah, artinya ini bicara tentang kesetiaan. Kesetiaan dalam mengiringi dia, kesetiaan dalam mengikut Yesus. Ada onak duri nggak ada, ada pergumulan nggak ada, tapi kita tetap setia dalam mengikut Yesus. Kita mengalami sakit-sakit nggak? Ada juga. Mengalami permasalahan nggak? Ada juga. Tapi tetap ikut Yesus, saudara. Ini yang namanya kesetiaan. Sampai akhir hidup kita, kita tetap mengatakan bahwa sekali Yesus, tetap Yesus. Kejarlah kasih, kejarlah kesabaran, dan kejarlah kelembutan. Ini harus ada sama kita. Jadi, man of God atau manusia Allah itu hidupnya benar-benar serupa dengan Kristus, saudara. Ini pribadi yang disebut sebagai manusia Allah. Karena dia memiliki keserupaan dengan karakter ilahi itu, saudara. Ya. Pribadi yang sudah mematikan kedagingannya. Amin, saudara. Pribadi yang sudah mematikan kedagingannya. Haleluya. Pokoknya, ya udah, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Aku ini nggak berkuasa atas diriku sendiri karena ada Yesus di dalamnya. Dia yang berdaulat di dalam hidup kita, saudara. Kan kita sering nyanyi, berdaulat atas hidupku. Nah, artinya nih, kalau kita nyanyi kayak gitu, bahwa Yesus itu berdaulat dalam hidup kita, ya sudah, serahkan semuanya sama Yesus, saudara. Memiliki karakter ilahi, ya kan? Kalau bapaknya seperti itu, maka anaknya juga seperti itu. Like father, like son. Pribadi yang sudah mematikan kedagingannya, kalau dia memulai dengan Tuhan, maka dia juga akan mengakhirinya juga dengan Tuhan, saudara. Pribadi yang mengatakan bahwa Kristus hidup di dalamnya, saudara. Nggak ada yang lain lagi, saudara. Amin. Ini yang harus kita pahami bersama nih, saudara. Supaya apa? Supaya, nih, saudara ya. Nah, of God, saya ulangi lagi ya, saudara ya. Mengapa disebut sebagai man of God? Karena dia memiliki karakter, memiliki keserupaan dengan karakter Allah itu, saudara. 1 Yohanes 2 ayat 6, kalau kita mengatakan bahwa aku mengasihi Tuhan, maka dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wajib. Artinya, tuntutan ilahi kepada kita adalah kita harus punya karakter ilahi itu. Jadi hidup Kristen kita ini bukan hidup sembarangan, saudara. Tapi kehidupan yang ah, wajib hukumnya kita sama seperti Kristus, saudara. Ya kan? Karena memiliki keserupaan dengan karakter ilahi. Man of God itu adalah pribadi yang sudah mematikan kedagingannya. Memulai dengan Tuhan dan mengakhirinya juga dengan Tuhan, saudara. Amin, saudara. Adalah pribadi yang mengatakan bahwa Kristus hidup di dalam dia. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Katakan amin, saudara. Jadi, kalau kita nih, ini bahayanya kalau ada orang Kristen gak ngerti identitas dia. Bahayanya orang Kristen adalah hidupnya tuh sembarangan, suka-suka dia, saudara. Padahal ikut dalam Yesus itu diatur hidupnya dengan baik. Supaya kita menjadi manusia benar di dalam Tuhan, saudara. Amin.
dari orang-orang yang hidupnya di dalam kegelapan menjadi orang-orang yang hidupnya dalam terangnya ilahi, saudara. Kalau mau jujur, siapa sih kita ini? Kita ini orang brengsek semua, saudara. Masa muda kita tuh masa muda-muda yang resek gitu kan, brengsek gitu kan. Haleluya. Saudara. Kita ini bukan manusia-manusia bener banget, enggak, saudara. Bukan manusia-manusia kudus, enggak. Tapi ketika ada firman Allah datang kepada kita, bahwa hai manusia Allah, itu diingatkan. Siapa kita? Bahwa kita ini manusia Allah. Kita ini man of God. Kita ini manusia ilahi, saudara. Itu sebabnya tuntutan surga kepada kita adalah ketika tahu bahwa engkau adalah manusia Allah, maka hidupmu harus serupa dengan Kristus. Hidupmu harus mematikan kedagingan. Walaupun kita hidup dalam daging, tapi kita nggak terabas itu, saudara. Kita nggak hidup fokus ke dalam kedagingannya, saudara. Tapi hidup kita fokusnya adalah kepada Tuhan. Kalau kita tahu bahwa kita adalah man of God, maka Kristus hidup di dalamku, berdaulat di dalam hidupku. Bukan kita yang berdaulat, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi segala kegiatan kita, segala kehendak kita, segala keinginan kita, itu dasarnya adalah Kristus. Ini yang namanya man of God. Dia punya sesuatu yang dahsyat, saudara. Amin. Maka di dalam kita semua, bahwa kita ini dulu orang-orang yang nggak beres, saudara. Maka di dalam ada satu ungkapan yang saya pelajari di dalam pondok pesantren itu adalah minaz zulumati ilan nur. Dari orang-orang yang hidup dalam kegelapan masuk pada terangnya, hidup di dalam terang. Minaz zulumati ilan nur. Dari gelap kepada terang. Bukankah kita ini adalah orang-orang eklesia yang mendengar suara Allah dan kita keluar dari kegelapan itu dan kita menuju kepada surgawi, saudara, menuju kepada Kristus. Karena apa? Karena kita meresponi Dia. Nah, banyak orang Kristen yang nggak ngerti identitasnya, saudara. Ya udah, pokoknya gue mah Kristen, pokoknya saya mah Kristen, keturunan Kristen, ya sudah dibaptis, selesai. Kasih nama baptisan, saudara, selesai. Oh, bukan begitu kekristenan, saudara. Kekristenan adalah pengalaman hidup dengan Tuhan. Kekristenan itu adalah bagaimana kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kekristenan itu bagaimana hubungan kedekatan kita dengan Tuhan. Itu sebabnya kita memanggil Dia Bapa. Kenapa? Saking dekatnya kita dengan Tuhan, saudara. Nah, jadi ini yang harus kita pahami, siapa kita di hadapan Tuhan, siapa kita di hadapan manusia. Bahwa kita adalah man of God, manusia-manusia Allah. Yang karakter Kristus kuat di dalam kita, yang sudah mematikan kedagingannya, yang selalu mengatakan bahwa hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itu yang pertama. Kenapa disebut man of God? Yang kedua, kenapa kita disebut sebagai man of God? Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 9 itu dikatakan begini. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa. Kenapa? Karena ia lahir dari Allah. Kenapa disebut sebagai man of God? Saudara, kita punya benih ilahi. Makanya di dalam dunia ini cuma dua. Kalau bukan berkat, kutuk. Kalau bukan hidup, mati. Kalau bukan surga, neraka. Kalau bukan anak Tuhan, anak setan. Kalau bukan hamba Tuhan, hamba setan. Saudara. Kalau bukan manusia Allah, pasti manusia setan. Ya kan? Kalau bukan benih ilahi di dalam kita, ya benih setan. Cuma itu, saudara, dua ini. Kalau bukan kekuatan Allah, pasti kekuatan setan, saudara. Ini yang selalu mengiringi kita nih, ngikutin kita nih, saudara. Setan, Kristus, setan, Kristus, setan, Kristus. Mana lebih kuat?
Di dalam hidup kita ada roh Allah atau roh setan, saudara. Mana lebih kuat? Roh setankah atau roh Tuhankah? Makanya dikatakan begini, setiap orang yang lahir dari Allah. Pahami dulu di sini, apakah benar kita lahir dari Allah itu sendiri? Pahami bahwa apakah kita ini adalah orang-orang yang hidupnya di dalam Tuhan. Ini bicara setiap orang yang lahir dari Allah, artinya apa? Dia mengalami kelahiran baru di dalam Tuhan itu, saudara. Makanya orang yang lahir dari Allah, artinya dia sudah mengalami kelahiran baru. Itu nggak berbuat dosa lagi, saudara. Udah enggak. Kenapa? Benih ilahi itu kuat di dalam dirinya. Ya kan? Benih ilahi itu tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa. Kenapa? Karena dia tahu aku lahir dari Allah. Amin, saudara. Ini yang harus kita pahami nih. Apakah benih ilahi tetap kuat di dalam aku? Apakah benih ilahi itu terus tumbuh di dalam aku? Atau benih setan yang kuat, saudara? Apakah roh Allah terus ada di dalam aku? Atau roh setan yang ada di dalam aku? Makanya setiap orang yang lahir dari Allah, ini dulu nih, saudara. Apakah kita ini lahir dari Allah? Saudara, saya mau bilang begini. Semua kita adalah dari Allah semua, betul ya? Kita ini adalah ciptaan surga. Kita diciptakan di surga di dalam teritorialnya Bapa. Di dalam teritorialnya Bapa yang hubungannya adalah ini sangat secret. Hubungannya kita dengan dia, saudara. Nggak ada campuran-campuran yang lain, saudara. Ini murni fresh from the oven. Murni fresh from the heaven, saudara. Tuhan ciptakan kita itu di surga. Luar biasa. Makanya kita ini manusia-manusia surgawi. Walaupun melalui kelahiran dari mama kita, saudara. Walaupun dari proses mama dan papa kita, saudara. Tapi harus dipahami bahwa kita ini lahir dari Allah. Benihnya itu benih dari Allah itu sendiri. Amin, saudara. Makanya kenapa disebut sebagai man of God? Karena ada benih ilahi, saudara. Nah, orang yang hidupnya dalam benih ilahi, saudara, pribadi yang memiliki benih ilahi, itu dia tetap tenang dalam badai. Ada masalah, dia tetap tenang. Pusingkah dia? Sebenarnya pusing, saudara. Secara manusia, secara natural manusia, dia pusing, saudara. Tapi dia nggak ngambil keputusan itu. Dia tetap tenang di dalam badai hidupnya. Dia tetap tenang di dalam pergumulan hidupnya. Dia tetap tenang di dalam permasalahannya, saudara. Ini benih ilahi. Benih ilahi itu apa? Memberi kekuatan kepada kita, memberi ketenangan kepada kita, saudara. Benih ilahi itu membuat kita kuat dan tidak menyerah dalam setiap kondisi apapun. Kenapa? Aku punya benih ilahi. Aku punya benih ilahi. Aku lahir dari Allah. Aku diciptakan di surga. Maka aku harus tetap tenang. Aku dekat sama Tuhan. Kalau makanya kita nyanyi kan, hanya dekat Allah saja. Aku tenang. Gitu kan. Ada masalah nggak? Ada. Tapi karena kita dekat, karena kita tahu siapa kita sebenarnya ini, saudara. Kita tahu nih, siapa kita di hadapan Tuhan, siapa kita di hadapan manusia, makanya kita tetap tenang. Kita adalah man of God, kita di dalam kita itu ada benih ilahi di dalamnya, yang memberikan kekuatan kepada kita, yang tetap tenang di dalam badai hidup. Makanya orang Kristen gak boleh kalah sama orang India. Orang India kalau mau punya masalah dia nyanyi, pacarnya diambil orang dia nyanyi, dirampok orang dia nyanyi, saudara. Rukonya kebakaran dia nyanyi, ya kan? Jangan kalah, punya masalah dia nyanyi, segala-galanya dia nyanyi, saudara. Walaupun nyanyi dalam kesedihan, tapi dia tetap nyanyi. Makanya orang India nggak boleh ketemu tiang, dia puter-puter di tiang, saudara. Nggak boleh ketemu lapangan, dia pasti lari-lari gitu, saudara. Kenapa? Karena memang budayanya gitu, saudara. Suka bernyanyi dalam segala kondisi apapun. Suka menari. Makanya kalau saudara pernah lihat film India, itu bisa 2 jam, 3 jam.
Kenapa? Panjang nyanyiannya, panjang juga tari-tariannya. Betul, saudara. Bagaimana dengan kita orang Kristen? Ada masalah? Ada. Apakah masih bisa bernyanyi? Ah, itu udah nggak sisa. Udah nggak bisa nyanyi sekali Yesus tetap Yesus. Udah nggak bisa nyanyi ku mau sepertimu Yesus. Kenapa? Karena lebih kuat masalahnya di dalam dirinya. Padahal kalau kita ada benih ilahi, dia nggak bisa berbuat dosa lagi. Dia lahir dari Allah, dia tahu siapa dirinya. Maka ketika dia tahu ada benih ilahi, makanya dia tetap tenang dalam badai. Benih ilahi itu membuat kita kuat dalam segala kondisi apapun. Benih ilahi itu melihat kita dapat melihat segala masalah, segala pergumulan itu jadi kecil. Daud menghadapi Goliat. Kenapa Daud berani? Karena Daud melihat Goliat itu kecil. Bukan melihat Goliat itu besar. Itu sebabnya Goliat itu marah-marah sama Daud. Dia bilang apa itu si Goliat? Anjingkah aku katanya. Sehingga engkau datang nggak pakai ketopong, nggak pakai baju jirah, nggak pakai pedang, nggak bawa lembing. Terus lu datang cuma bawa ketapel sama gue gitu, gila kali ya. Sedangkan Goliat itu lengkap. Pakaian perangnya lengkap, ada pedang, ada lembing. Ketopongnya juga ada, pokoknya lengkap, saudara. Makanya si Goliat ngelihat Daud dengan model begitu, nggak pakai baju perang, nggak pakai ketopong, nggak pakai, nggak bawa lembing, nggak bawa pedang. Lu mau ngapain ke sini ngelawan? Kenapa? Daud melihat Goliat itu kecil. Kenapa? Daud berkata, aku datang kepadamu. Nggak perlu pakai pedang dan lembing. Karena aku datang kepadamu dengan membawa nama Tuhanku. Allah, ya Allah Israel yang perkasa. Wah, keren, saudara. Jangan seperti 10 pengintai. Disuruh ngintai itu tanah. Itu tanah bagus apa enggak? Tolong dicek gitu, saudara. Apa laporannya kepada Musa? Aduh, jangan ke tanah itu, jangan ke daerah itu. Berbahaya. Di sana orang-orangnya besar-besar, tinggi-tinggi. Kita seperti apa? Kita ini seperti belalang, kecil. Kita pasti kalah. Nanti kita dimakan sama mereka. Haleluya. Apa kata Yosua sama Kaleb? Tidak, kita harus ke sana. Tuhan kita dahsyat. Maka kata mereka apa? Kita akan makan mereka. Haleluya, nggak lo? Musuh pada dimakan-makanin. Artinya apa? Ada satu kekuatan iman. Ini benih ilahi, saudara. Daniel di gua singa. Daniel nggak dimakan sama singa. Malah Daniel itu menari-nari sama singa. Kenapa? Daniel itu singanya. Apakah kita masih tetap jadi singa di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah pergumulan kita? Apakah kita tetap menjadi singa dalam segala permasalahan kita dan kita melumat masalah itu, saudara? Melumat, menelan pergumulan hidup kita dan kita tampil sebagai pemenangnya. Kenapa? Ada benih ilahi. Jangan ada masalah, mundur dari pelayanan, mundur lagi, pindahlah gereja sana, pindah gereja sini, pindah gereja sana, pindah gereja sini. Dibilang apa? Aduh Pak, di gereja itu saya nggak bisa bertumbuh. Masalah pertumbuhan itu bukan masalah engkau berada di mana. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Itulah yang membuat engkau bertumbuh. Bukan masalah, nggak asik nih gerejanya. Bukan itu, saudara. Makanya banyak orang Kristen pindah ke gereja lagi. Ada masalah, pindah lagi gereja lagi. Saya masih masih mau mencari gereja yang nggak punya masalah. Ya cari aja kalau ketemu. Semua di dalam gereja itu adalah orang bermasalah. Makanya gereja itu disebut sebagai bengkel rohani. Itu bengkel, gereja itu bengkel, bengkel rohani. Maka orang-orang berdosa itu adanya di dalam gereja. Nah, kalau ada pertanyaan, kemana orang berdosa itu pergi? Ke gereja. Supaya apa? Supaya kita di gereja itu dibentuk. Gereja itu kita diajar untuk hidup benar, saudara. Amin ya. Jadi
Ada masalah, ya udah hadapi aja, ngapain pergi? Karena kalau kita mundur dari masalah, nanti ketemu lagi dengan masalah yang sama di tempat yang berbeda, gitu ya. Kenapa? Karena kita belum menang di sini. Kita harus jadi pemenang. Makanya, kenapa Daniel bisa menari-nari di gua singa itu? Karena Daniel singanya, iya kan? Justru singa itu takut sama Daniel. Kenapa? Daniel kepala singa. Haleluya. Bukankah Yesus disebut sebagai singa dari Yehuda? Ah, haleluya, saudara. Amin. Jadi ini, saudara, kita melihat ketika aku berjalan bersama dengan Tuhan, masalahku kecil. Nggak perlu masalah itu dibesar-besarin. Aduh, Pak, masalah saya besar sekali, Pak. Masalah di pergumulan hidup saya, Pak. Ya Tuhan. Nggak perlu, saudara. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kalau kita punya benih ilahi di dalam kita, maka kita akan menjadi pribadi yang kuat. Menjadi pribadi yang hebat, saudara. Bahkan kita bisa menari-nari di atas badai hidup kita, saudara. Jangan nyanyi begini. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ditanyalah sama gembalanya, Bu, kemarin kenapa nggak datang ibadah? Gerimis, Pak. Lah gerimis kenapa nggak datang? Kalau nyanyi meskipun badai. Berapa banyak badainya? Banyak, karena badai datang silih berganti. Haleluya. Amin ya saudara ya. Jadi ayo nyanyian yang kita nyanyikan itu harus dihidupi. Kenapa? Karena kita hidup di dalam itu saudara. Amin. Mengapa disebut sebagai man of God? Roma 8 ayat 37 dibilang begini. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kenapa disebut sebagai orang-orang yang menang? Perhatikan baik-baik. Lebih daripada pemenang. Artinya gini, memang betul ada pemenangnya. Tapi kita lebih daripada si pemenang itu. Hah, ada pemenangnya nggak? Ada. Tapi kita lebih daripada si pemenang itu, saudara. Mana yang lebih hebat? Kita lah yang lebih hebat. Orang kita orang kita lebih daripada si pemenang itu kok. Memang ada si pemenangnya, tapi aku lebih dari dia. Haleluya. Artinya apa, saudara? Lebih daripada pemenang. Nggak ada lawannya. Kalau orang Ambon bilang, sing ada lawang. Haleluya. Nggak ada lawannya, saudara. Nggak ada tandingannya. Makanya orang Kristen tuh nggak boleh kalah dalam segala apapun. Masalah ayo kita hadapi bersama. Pergumulan ayo hadapi bersama. Jangan mundur. Kita Amin. diciptakan jadi pemenang, saudara sahabat Tuhan. Bukan pecundang. Ya, itu saya bilang tadi, jangan seperti 10 pengintai. Belum apa-apa, belum masuk ke sana, baru ngeliat-liat. Dibilang kita ini kecil, seperti belalang. Ya Tuhan, kita ini harus menjadi Kristen-Kristen singa dari Yehuda. Bukan jadi Kristen-Kristen belalang. Amin, saudara. Kita ini harus Kristen-Kristen Raja Wali, bukan Kristen-Kristen ayam kampung. Yang kena petir ketakutan, lari sana, lari sini. Ada masalah mundur, ada masalah lemah, letih, lesu, letoy, saudara. Kita ini lebih daripada pemenang. Ini kita. Ada pemenangnya, yes. Tapi kita lebih daripada pemenang itu. Kenapa? Kita nggak ada lawannya, saudara. Nggak ada tandingannya kita ini, saudara. Amin. Kita lebih daripada si pemenang itu. Kita ini manusia langkai pada itu. Kenapa? Memiliki kehidupan yang berbeda dengan manusia lain. Di atas rata-rata dari manusia lainnya, saudara. Imannya dan karakternya. Makanya kita harus beda, tampil beda, saudara. Kenapa? Kita ini manusia ilahi. Nggak sembarangan hidup kita, saudara. Amin. Kita lebih daripada pemenang. Ada benih ilahi dalam hidup kita. Nggak ada lawannya, nggak ada tandingannya. Masalah. Masalah itu harus takluk sama kita, bukan kita takluk sama masalah.
Masalah itu, pergumulan itu yang harus takluk sama kita, bukan kita yang takluk sama pergumulan. Inilah kita disebut sebagai manusia langka. Ada pemenangnya, tapi kita lebih daripada pemenang itu. Keren kali, saudara. Memiliki kehidupan yang berbeda dengan manusia, di atas rata-rata. Makanya disebut sebagai manusia langka. Biasanya yang udah langka-langka itu mahal, saudara. Amin. Makanya barang-barang langka, barang-barang Amin. yang lama itu mahal harganya, saudara. Kita ini orang-orang mahal harganya. Bukan murahan lah kita ini. Hari ini kita belajar tentang pribadi yang disebut man of God, saudara. Manusia ilahi. Kenapa? Karena kita memiliki benih ilahi. Karena kita adalah pribadi yang lebih daripada pemenang itu, saudara. Amin, saudara. Ini yang harus kita pahami bersama. Siapa kita di hadapan Tuhan, siapa kita di hadapan manusia, saudara. Man of God adalah teladan iman. Man of God adalah karakter ilahi. Man of God adalah dia memiliki kasih dan kesetiaan yang meninggalkan jejak rohani bagi generasi berikutnya. Haleluya. Makanya kita yang para senior-senior ini, apa yang kita mau tinggalkan untuk generasi-generasi berikutnya, untuk anak-anak kita, saudara. Saya bersama dengan istri pelayanan, saudara. Dan anak-anak kami juga pelayanan. Anak pertama sebagai worship leader, bersama dengan istrinya sudah pelayanan juga. Anak kedua juga sudah pelayanan juga. Kami semua pelayanan, saudara. Anak ketiga kami sudah kuliah, saudara. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Amin, saudara. Bahwa man of God adalah teladan iman. Kita dilihat bagaimana hidup kita, bagaimana karakter kita, bagaimana kasih dan kesetiaan kita. Yang kita tidak akan pernah tinggalkan itu, saudara. Bahkan kita meninggalkan jejak rohani bagi generasi-generasi kita berikutnya, saudara. Amin. Jadi hari ini sadari siapa kita di hadapan Tuhan, bahwa kita ini adalah man of God. Amin, saudara. Kenapa? Karena ada benih ilahi di dalam hidup kita, saudara. Dan kita adalah pemenang dan lebih daripada pemenang itu. Amin, saudara. Jadi puji Tuhan, biar ini yang saya sampaikan kepada kita semua, biar menjadi berkat bagi banyak orang, saudara, terutama untuk kita yang mendengar hari ini, biar iman kita semakin bangkit, saudara, karena iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Allah itu sendiri, saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu, Tuhan. Firman-Mu, sharing firman-Mu sudah disampaikan, dan Engkau sendiri yang berkata-kata di dalam kami semua, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berikan kekuatan kepada kami untuk Amin. kami jadi pelaku dari firman itu, Tuhan. Haleluya. Bukan hanya kami sebagai pendengar saja, tapi kami menjadi pelaku dari firman Allah itu, ya Bapa. Biar kami menyadari siapa kami di hadapan-Mu, siapa kami di hadapan manusia, bahwa kami adalah man of God, bahwa kami adalah manusia-manusia Allah, manusia-manusia ilahi, yang hidupnya penuh dengan kesetiaan, yang hidupnya penuh dengan kasih, yang hidupnya penuh dengan karakter ilahi, yang hidupnya selalu mengatakan bahwa hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam. Oh, haleluya. Dan kami memiliki benih ilahi, kami menyadari bahwa kami lahir dari Allah. Hidup kami, hidup kelahiran baru yang di dalamnya ada benih ilahi, ya Bapa. Dan kami katakan, kami terus berjuang untuk kami tidak melakukan dosa. Kami terus berjuang untuk kami hidup kudus, ya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, dan kami tampil sebagai pemenang. Dan lebih daripada pemenang itu, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Wah, kita beri kemuliaan pada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Haleluya. Pak Pendeta Dr. Ihsan Palopo MTH sudah membagikan firman yang luar biasa, ya. Datang pagi ini, man of God. Wow, kita ini adalah man of God. Ya, kita ini adalah benih ilahi. Benih ilahi itu tetap, ya, tetap tenang dalam badai, tetap kuat dalam pergumulan, kemudian tidak akan pernah menyerah.
tantangan apapun kita tidak akan menyerah. Kalau cuman hanya kerikil-kerikil kecil di dalam pelayanan, kita tetap maju Bapak Ibu. Jangan mundur. Karena melangkah itu adalah maju. Kita tinggalkan yang di belakang itu. Oke, kita tidak berlama-lama lagi, kita akan sharing firman Tuhan. Mari kita akan lebih lagi masuk dalam sharing. Mungkin ada pertanyaan atau ada kesaksian lewat Man of God ini, tema yang oke. Tidak berlama-lama, ada sudah mengangkat tangan. Evangelis Melana, disilakan. Selamat pagi Pak Iksan, saya Melana Pak yang ketemu Pak Dikatnya. Ya. Begini pertanyaan saya. Kita kan dalam firman Tuhan Rima 28 ya. Jadi karena semua bangsa muridku, berarti kita harus memberitakan firman Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya kalau memberitakan firman Tuhan ke Bani Kedar, ya Pak ya, ke Bani Kedar kan seperti Bapak kan suka masukin ayat-ayat dari Al-Quran. Nah, kita tuh enggak punya, terutama ya enggak punya Al-Quran itu dan tidak hafal terdapat di mana dalam Al-Quran itu. Gimana caranya untuk memberitakan firman Tuhan itu? Jadi kalau kita memberitakan yang terdapat di Alkitab kan kita harus negesin ini loh, di sini ada, di kitabmu ada, gitu loh Pak. Nah, itu gimana kalau kita enggak hafal, pertama nggak hafal tentang ayat firman ayat dari Al-Quran dan tidak punya Al-Quran itu sendiri. Terima kasih Pak Iksan. Oke Ibu, puji Makasih Tuhan. Pak. Ya Ibu Melana. Jadi gini, kalau Ibu Melana tinggal di mana Bu? Saya tinggal di Cimanggis Pak, Depok. Oh, Cimanggis Depok ya. Nah, saya Ya. apa namanya? Saya punya kelas ya, kelas pengajaran khusus Ya. untuk pengajaran Islamologi. Ada by Zoom, ada juga onsite di kelas, saudara. Nah, kalau di kelas saya ada di Tanjung Priok. Saya ada di Tanjung Ya Priok, Pak. saudara. Oke. Nah, kalau online itu tiap hari Selasa ada. Kita di situ belajar tentang Islamologi, bagaimana kita menginjil, lalu ada ayat-ayat Al-Quran di dalam penginjilan itu. Nah, di kelas saya ini ada namanya Bethesda Muslim Relation. Nah, di dalamnya itu adalah para mantan-mantan Muslim yang belajar untuk penginjilan. Dan memang bukan mantan Muslim aja, hampir seluruh orang yang memang rindu belajar, mau belajar tentang bagaimana cara menginjili kepada mereka, bagaimana masuknya, bagaimana triknya, bagaimana strateginya, itu semua ada di Bethesda Muslim Relations, saudara. Sehingga orang-orang yang belajar itu nanti kalau itu mereka praktekkan untuk apa namanya untuk penginjilan, saudara. Puji Tuhan. Nah, jadi di kelas kami itu setiap hari Selasa, ya, setiap hari Selasa jam 8 malam sampai jam 9. Kenapa jam 8 malam, saudara? Karena di jam itu orang udah nggak sibuk lagi, sudah ada di rumah, ya kan? Sudah mandi-mandi, sudah segar gitu kan, sampai jam 9 saja. Kenapa sampai jam 9 saja? Karena kebanyakan orang kalau udah malam udah ngantuk, udah nggak konsen. Cukup 1 jam saja kita belajar, saudara. Ya kadang-kadang kalau ada pertanyaan ya bisa sampai setengah 10-an lah. Nah kalau yang memang mau berminat kita gabung lah, artinya bisa gabung di situ di Bethesda Muslim Relation setiap hari Selasa by Zoom. Nah, di situ kita belajar bagaimana cara kita menginjili mereka. Karena prinsip saya adalah menginjili tanpa melukai, menginjili tanpa menyakiti, menginjili tanpa menghakimi mereka, menginjili tanpa menghujat-hujat mereka, menginjili tanpa menjelek-jelekan agama mereka, saudara. Jadi penginjilan saya itu soft, masuk dengan kasih. Karena Injil itu artinya apa namanya? Injil itu artinya kabar baik, ya kan? Jadi kabarkanlah kabar baik ini dengan baik-baik, dengan cara yang baik, dengan komunikasi yang baik,
dengan bahasa yang baik, dengan perkataan yang baik. Kenapa? Karena ini adalah Injil, Injil kabar baik, saudara. Haleluya. Jadi begitu Ibu Melana, kalau Ibu Melana rindu bergabung, bagaimana ini Pak untuk menginjilin orang Muslim? Ya memang betul, untuk menginjili mereka kita harus belajar kitab mereka. Ya kalau saudara lihat di latar belakang saya, di apa namanya, itu a call eh, untuk bermisi gitu, to evangelism. Panggilan untuk menginjil, panggilan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Bring Ismail come home. Bawa itu orang keturunan Ismail, Kedar, Nebayot, Muslim, datang ke rumah Tuhan. Come home. Home-nya kembali kepada bait Allah. Nah, makanya Yesaya 60 ayat 7 itu tergenapi di dalam bait Allah ini. Kedar Nebayot menjadi kesemarakan, menjadi sukacita yang luar biasa. Begitu Ibu Melana. Oke. Jadi kalau rindu bergabung, nanti Ibu Melana kasih aja nomor handphonenya Ibu, dan nanti saya akan masukkan Ya, Ibu ke dalam grup supaya Ibu masuk di ya, dalam pengajaran. Begitu. ya. Oke? Terima kasih Oke. undangannya Pak Iksan. Ya Ibu. Oke. Terima kasih Wak. Jadi terjawab sudah. Sebentar lagi akan lebih next level Evangelis Melana masuk ke kaum seberang. Baik, kita lanjut dengan Pak Andre, disilakan. Makasih. Iya, terima kasih Bu Arianto. Terima kasih Pak Iksan atas Ya. sharingnya ya. Menarik hari ini. Dan ya ada terpikir ya, mungkin di saya atau teman-teman lainnya ya. Ya kita alangkah senangnya Pak Iksan jika link Zoom yang untuk Selasa malam boleh dibagikan lewat Bu Arianca lah. Jadi Ya, siapa siap. saja yang tergerak, kita akan sekali karena apa? Untuk kita supaya mau melaksanakan amanat agung, ya enggak? Karena amanat agung kan perintah. Perintah bukan hanya untuk pendeta, untuk semua orang. Ya toh? Melaksanakan amanat agung kan perintah. Nah, pertanyaan saya bersyukur hari ini mendengarkan sharing dari Pak Iksan dan pengajaran bagaimana. Nah, yang saya ada di pikiran saya, mungkin teman-teman juga, Pak Iksan kan dari keluarga Muslim, gitu, pasti dong dididik secara Muslim. Ya. Pasti punya agama warisan. Biasanya orang Muslim yang punya agama warisan sudah nyaman di situ dan tidak mau keluar dari situ karena tidak mau dikucilkan oleh kelompoknya. Padahal mereka tahu kebenaran, bukan dia nggak tahu bahwa Isa Al-Masih adalah satu-satunya jalan dan kebenaran ya. Dialah Imam Mahdi yang melawan Dajjal. Mereka tahu, bukan nggak tahu, tapi masalahnya mereka kan tidak mau dikucilkan, dianggap aneh gitu kan. Nah, pertanyaan saya Pak, apa yang menyebabkan Pak Iksan kok berani melawan aksioma ini, mau melawan dikucilkan? Pasti dong ada you have to pay the price ya. You harus bayar harga bahwa dikucilkan, bahwa akan mungkin dipersekusi bisa juga ya. Tapi saya nggak tahu apa yang terjadi dengan Pak Iksan, pasti ada seperti itu kan. Tapi Pak Iksan tetap teguh membayar harga karena Pak Iksan tahu kebenaran. Mereka itu orang-orang yang belum tertobat, bukan dia nggak tahu, cuman tidak mau keluar dari komunitas itu, mau takut dikucilkan. Nah, pertanyaan saya Pak, ini penting Pak, untuk menginjilin ring 1 pasti dong lebih susah, ya enggak? Ring 1 pasti lebih susah, pasti lebih susah daripada menginjili orang lain. Memberitakan kabar baik, kabar sukacita itu lebih mudah, ya relatif lebih mudah. Apa tantangan Pak
Pak Iksan ya, untuk menginjili ring satu, saudara, orang tua, atau kamu tuh tahu apa kok mau nginjilin saya, bapakmu, kan seperti itu kan biasanya. Apa yang terjadi Pak? Silakan. Jadi terima kasih Pak Andre. Jadi apa yang Pak Andre katakan itu adalah benar bahwa nggak gampang untuk nginjilin mereka. Tidak mudah, saudara. Kenapa? Karena ini adalah kalangan keluarga. Betul. Tapi bagaimana caranya saya menginjilin mereka sampai adik saya dibaptis, mama saya terima Yesus, bapak saya Pak Haji juga terima Yesus. Kenapa ya kan gitu. Nah jadi gini, saya punya prinsip gini. Betul memang Alkitab mengatakan bahwa kebenaran itu akhirnya memerdekakan kita. Amin. Ya kan yang tadi saya saksikan bahwa kenapa saya jadi orang Kristen karena dua hal itu. Saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jadi ini perjumpaan yang mengubahkan lah ceritanya gitu ya. Amin. Perjumpaan yang merubahkan pola pikir saya, gaya hidup saya, saudara. Ditambah lagi saya belajar, saya dalamin lagi tentang Al-Quran. Jadi saya kumpulin lah cerita-cerita tentang Isa Al-Masih di dalam Al-Quran, tentang Yesus dalam Al-Quran. Nah, itu yang saya pelajari. Ternyata baru saya ketemu. Saya kan seorang pencari jalan yang lurus nih ceritanya nih kan. Saya pencari jalan yang lurus. Yang selalu mengatakan apa? Ihdinas syirotol mustaqim. Mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tiap hari saya minta ditunjukin. Tiap hari saya minta ditunjukin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya Allah, tunjukilah kami jalan keselamatan. Ihdinas syirotol mustaqim. Ya Allah, tunjukilah. Tiap hari minta. Padahal jawabannya ada di dalam Al-Quran. Di dalam Quran surat Az-Zuhruf 43 ayat 61 dikatakan begini. Wa innahu la ilmul li sa'ati fala tamtaruna biha wattabi'uni hada siratal mustaqim. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Itu sebabnya dikatakan kalau dia tahu tentang hari kiamat, siapa dia sebenarnya. Di dalam Quran surat Al-Imran 345, siapa itu Yesus? Yesus itu disebut sebagai apa? Wajihan fid dunya wal akhirah. Dia penguasa dunia akhirat. Akhir. Kalau dia penguasa dunia akhirat, siapa dia sebenarnya? Itu sebabnya di kalimat selanjutnya dia bilang begini. Wattabi'uni hada siratal mustaqim. Ikutilah aku, kata Isa. Inilah jalan yang lurus. Saudara, saya menyadari bahwa ini adalah sebuah jawaban doa. Di mana dari kecil saya berdoa, bermohon seperti itu. Di pondok pesantren saya bermohon seperti itu. Saya jadi ustadz bermohon seperti itu. Ya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nggak ketemu. Ketemunya ketika saya ngambil keputusan ikut Yesus. Baru terbuka. Siapa itu? Makanya kenapa saya jadi orang Kristen? Karena saya membaca Al-Quran. Saya pelajari Al-Quran. Ternyata saya dapetin itu. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu betul. Al-Quran mengaminkan. Ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Nah, karena Al-Quran ngomong, maka saya ikut Yesus. Nah, makanya di dalam Quran surat Yunus 10 ayat 94 dikatakan begini. Fa in kunta fi syakin mimma anzalna ilaika fas'alladina yaqra'una al-kitaba min qablika. Artinya begini. Hai Muhammad, apabila engkau berada dalam keraguan-raguan tentang Al-Quran yang aku turunkan kepadamu, fas'alladina yaqra'una al-kitaba min qablika. Maka datanglah dan bertanyalah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Nah, sebelum Al-Quran itu ada kitab apa? Ada kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Jadi Nabi Muhammad kalau dia tidak ngerti Al-Quran, harus datang kepada orang-orang Kristen yang membaca kitab Taurat dan Injil. Kenapa? Karena orang Kristen disebut sebagai ahlul kitab. Orang yang pinter, cerdas, cendekiawan. Lah, saya juga kagak mau bodoh. Saya harus jadi manusia pinter juga di sini kan gitu. Maka saya harus ikut Yesus. Makanya kalau dibilang Yesus Tuhan nggak? Tuhan. Juru selamat nggak? Juru selamat. Al-Quran udah menyatakan itu. Makanya saya mengambil keputusan ikut Yesus. Kenapa? Karena Al-Quran yang ngomong.
Kalau Alkitab yang ngomong udah biasa memang kan gitu ya. Ya jelas lah itu Alkitabmu yang mengatakan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat. Tapi ini Al-Quran yang ngomong. Seluruh hari raya Kristiani itu ada dalam Al-Quran. Natal, Jumat Agung, Paskah, kenaikannya ke surga, kedatangannya kedua kali, itu ada semua dalam Al-Quran. Lah kan saya jadi mikir kan, ini Al-Quran ini punya siapa sebenarnya sih? Punya Islam atau punya Kristen? Di dalam Al-Quran nggak ada cerita tentang Muhammad, bagaimana dia lahir, bagaimana dia pelayanan, bagaimana dia hidup, bagaimana dia mati, siapa mamanya, siapa apa, nggak tertulis. Nggak ada tertulis di situ. Bagaimana kehidupannya, nabi-nabi yang lain juga nggak ditulis seperti itu. Hanya Yesus yang ditulis dalam Al-Quran dan lengkap. Mulai malaikat datang, ngomong sama Maria, bahwa Maria itu akan akan mengandung dan melahirkan, ya kan? Lalu Yesus dilahirkan, Yesus kecil, Yesus besar, Yesus pelayanan, Yesus bermujizat, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, Yesus datang lagi. Nah, itu semua ada tertulis. Keren kali ini Al-Quran ini. Disitulah saya ngambil keputusan ikut Yesus. Memang ya dibilang berat Pak, berat. 94 saya ngambil keputusan itu. Ketika mengambil keputusan itu, nggak lama saya ketahuan. Gampang sekali ketahuannya. Kenapa? Kita ini anak terang. Udah nggak usah sembunyi-sembunyi lagi gitu kan. Karena dulu-dulu saya sembunyi-sembunyi gitu kan. Akhirnya ketahuan juga. Akhirnya setelah itu saya disidang di masjid. Di masjid, ya. Lalu setelah di masjid, ya dipukul-pukul lah. Biasalah kalau di sidang-sidang gitu kan. Lalu disidang juga sama keluarga, sama bapak saya. Ini pergumulan. Makanya pada waktu di sidang, bapak saya bilang begini, Iksan, kalau tidak ada apa-apa, kamu pasti mati. Ya memang betul, karena hidup saya itu tergantung sama papa saya lah, ya kan? Nah, jadi apa saya jawabnya? Pak, Tuhan yang saya sembah saat ini adalah Tuhan yang sanggup memberikan kehidupan bagi saya. Kata bapak saya, Pak, buktikan kalau Tuhanmu itu sanggup. Jadi saya keluar rumah itu harus bisa membuktikan bahwa Yesusku dahsyat dan ajaib. Saya Amin, keluar, amin. saya diusir keluar dari rumah itu. Saya ngalamin apa namanya padang gurun nggak? Itu padang gurun saya itu waktu diusir. Kenapa? Saya kebingungan. Saya ini harus kemana? Nggak ngerti saya. Maka saya datanglah ke rumah saudara saya, numpang untuk istirahat aja. Nggak dikasih. Kenapa? Lu najis, lu udah haram, lu udah murtad, lu kafir. Wah, lu tuh udah anjing, babi lah. Saya dibilang begitu, padahal saya belum makan. Saya belum makan. Tapi saya udah dibilang kayak gitu-gitu, saudara. Ya sudahlah. Mereka tolak saya, tutup pintu. Saya datang ke masjid, masjid juga tutup pintu. Satu-satunya harapan saya itu kemana? Ke gereja. Dan puji Tuhan, gereja juga tutup pintu. Hah? Gereja ketakutan, saudara. Aduh. Karena memang waktu itu ya, jidat masih hitam. Jidat masih hitam. Jenggot panjang. Ya ketakutan lah gereja itu. Ini siapa ini? Malam-malam dengan numpang istirahat, numpang tidur. Ini siapa ini? Nggak jelas. Ya tutuplah pintu gereja. Jangan sampai dia bawa bom lah. Gitu kan. Iya. Haleluya. Makanya eh, akhirnya saya kemana nih? Sana sini saya ditolak. Saudara saya mau bilang begini. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan maha baik. Amin. Baik. Saya dikasih tinggal di hotel, saudara. Sana sini saya ditolak, saya dikasih tinggal di hotel. Ya kan, saudara? Nah, hotelnya itu namanya ini apa? Hotel bintang 1000. Hah? Hotel bintang 1000. Bintang 1000. Ya, jadi kalau tidur malam saya bisa melihat bintang dan rembulan langsung, hujan kehujanan, panas kepanasan. Saya tinggal di emper-emper jalan, saudara. Haleluya. Saya tinggal di emper-emper jalan, di Waduh. emper-emper ruko. Saya makan di situ, saudara. Wow. Saya sempat itu jadi pemulung waktu itu. Waduh. Ngumpul-ngumpulin botol-botol bekas aqua. Itu yang saya bilang tadi.
Rasul Paulus mengatakan, aku tahu apa itu ketelanjangan, aku tahu apa itu kelaparan, aku tahu apa itu kehausan, kedinginan, kepanasan. Saya sudah alami. Jadi waktu saya baca ayat itu, ya Tuhan, ini saya banget gitu. Artinya gini, kalau kita belajar dari kitab Pengkhotbah, di dalam dunia ini tidak ada yang baru. Semuanya itu pengulangan, bahwa itu udah pernah terjadi. Ya. Itu udah pernah terjadi dalam zaman pada waktu Rasul Paulus. Right. Ya kan, ketika dia dikucilkan, aku tahu apa itu kesusahan, aku tahu apa itu diberkati, itu dia, saudara. Itu saya sudah alami. Tapi puji Tuhan, saya tetap sehat, saya Amin. tetap kuat, dan saya tetap hidup. Amin. Haleluya. Walaupun kadang-kadang makannya tuh jarang. Hah. Saya bisa makan itu cuma karena apa? Kalau jual-jualan itu, botol-botol itu. Banyak puasanya daripada makannya. Tapi nggak apa-apa. Karena ikut Yesus itu adalah sebuah perjuangan bagaimana kita meraih kebenaran itu dan hidup dalam kebenaran itu. Amin. Haleluya. Makanya kenapa saya bisa kayak gini? Waduh, itu karena Tuhan. Itu karena Roh Allah itu. Saya dulu nggak kenal ya, nggak kenal sama Roh Kudus. Ngomong Yesus aja kayaknya gimana gitu. Kayaknya masih asing lah gitu kan di mulut saya gitu kan. Saya waktu itu coba manggil Isa Al-Masih. Kenapa? Karena bagi kami orang Muslim, Isa Al-Masih itulah Yesus. Ya. Bagi kami ya itu dulu nabi lah ya. Sekarang kan dia Tuhanku gitu kan, gitu kan. Amin. Jadi makanya bapak saya tuh bilang saya, kamu tuh gila. Saya bilang memang saya gila Pak, saya gila, saya tergila-gila sama Yesus. Aduh, bener-bener ini anak katanya. Tapi akhirnya ketika melihat perubahan hidup saya, melihat sesuatu yang berbeda dari anak-anak yang lain, di situ bapak saya mengatakan apa? Jangan pernah kembali lagi ke Islam, tetap di Kristen. Karena di Kristen kamu jadi benar. Ya iya, Pak. Haleluya. Nih ya, saudara bisa lihatlah orang Muslim, ya kan? Orang Kristen nih, orang Kristen masuk Islam itu kacau hidupnya. Yahya Waloni, Felix Yao, terus apa lagi ya, banyak lah. Kain Kacau nama. semua hidupnya itu. Tapi kalau ada orang Islam masuk Kristen, itu bawaannya tuh asik, tenang, damai. Beda, saudara, antara surga dan neraka. Haleluya. Beda. Nah, jadi ya begitulah Pak Andre, bagaimana saya terus berjuang walaupun ada onak duri ada, sampai terakhir dapat warisan nggak? Ya haleluya. Tapi terus Amin. bagaimana nih? Kok bisa nih memenangkan ring satu gitu kan? Kok bisa nih? Saudara, saya punya prinsip gini. Prinsip penginjilan saya. Injil itu adalah kabar baik. Maka kabarkanlah kabar baik ini dengan bahasa yang baik, cara-cara yang baik. Jangan menyakiti mereka. Yaitu yang saya bilang tadi, prinsip penginjilan saya. Menginjili tanpa menyakiti. Menginjili tanpa melukai hati mereka. Tidak melukai perasaan mereka. Jadi bagaimana cara penginjilan saya? Metode saya punya. Metode penginjilan saya pribadi, saudara. Saya bikin sesuai dengan dasar pengalaman saya, saudara. Nah, lalu dibilang begini. Apa namanya penginjilan saya? Prinsipnya adalah jamah dulu perutnya, baru jamah hatinya. Saya harus tahu kesukaan bapak saya tuh Pak Haji. Bapak saya itu suka 3 hal ini. Duren, nasi padang, sama sop Betawi. Jadi kalau saya datang ke rumah bapak saya datang tuh sebagai sahabat, bukan sebagai anak. Saya datang sebagai sahabat. Makanya saya datang, Assalamualaikum Pak Haji. Weh pendeta. Gitu kan. Weh pendeta. Gitu. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, gitu. Apaan itu? Nah, ini ada duren. Makanlah kita bersama-sama makan. Tapi saya punya target. Targetnya apa? Sampai dia curhat sama saya. Selesai lo nasib lo. Saya bilang gitu. Ini target saya. Sampai bapak saya Pak Haji itu curhat sama saya. Selesailah nasib Pak Haji itu, saudara. Haleluya. Itu benar. Saya bawa ke sana, ya kadang-kadang nasi padang, kadang-kadang sop Betawi.
Itu saya selalu bawa itu. Jamah dulu perutnya, baru jamah hatinya. Makanya kalau orang-orang, saya selalu dengar tuh orang Chinese bilang begini, udahlah, kita punya prinsip teologi meja makan. Kenapa? Di meja makan semuanya dapat diselesaikan dengan baik. Amin. Kenapa? Semuanya kenyang. Kalau kenyang, pikirannya juga tenang, saudara. Hatinya juga tenang. Emosinya juga bisa dikendalikan. Dan itu prinsipnya. Jamah dulu perutnya. Bukankah Yesus begitu, saudara? Setiap pulang KKR, makan bersama. Ya betul ya? Makan bersama. Emang ikut Yesus tuh makan terus, saudara. Makan besar terus. Kenapa? Selain kita dapat makanan rohani, kita juga harus makan jasmani. Makanya murid-muridnya kan kalau saudara pernah baca itu, nyuruh mereka pulang kan. Udah, suruh mereka pulang aja Tuhan, gitu, biarin aja. Kami sudah suruh pulang, tapi mereka nggak mau pulang-pulang. Tapi kalau mungkin Yesus yang nyuruh, pasti mereka mau. Apa kata Yesus? Jangan biarkan mereka pulang dalam keadaan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Haleluya. Artinya apa? Yesus itu ngurusin perut kita juga, saudara. Kenapa? Amin. Jangan sampai gara-gara perut dia memaki-maki Tuhan, maki-maki itu panitia penyelenggara KKR, maki-maki itu jadi gara-gara perut dia jadi murtad. Nah, bahaya. Haleluya. Makanya Yesus tahu lah di situ. Nah, itu akhirnya apa yang terjadi? Bapak saya curhat. Ketika dia curhat, selesai di situ. Saudara, adik saya itu paling sebel sama saya, saudara, karena saya jadi Kristen. Mama saya juga gitu. Hampir seluruh keluarga saya itu sebel. Saya cuma bilang begini, kata-kata yang sederhana, yang sepertinya candaan, tapi punya power. Jangan benci sama Yesus. Itu kata-kata saya itu. Jangan benci sama Yesus. Sambil saya rangkul dia kan. Jangan benci sama Yesus. Nanti lu cinta sama Yesus. Repot gue. Jangan benci sama Yesus. Nanti lu minta dibaptis. Jangan benci sama Yesus. Nanti lu sayang sama Yesus. Kenyataan, saudara. Dan ini saudara bisa praktekkan. Kenapa? Apa yang kita perkatakan, itu terjadi. Amin. Amen. Jangan benci sama Yesus. Kayak kemarin kita pernah lihat itu di TikTok, di media sosial, adalah orang sholat azan di depan gereja, di teras gereja. Nggak apa-apa, saudara, nggak usah marah. Dia akan jadi pendeta kok. Amin. Dia akan jadi pendeta. Nggak apa-apa, dia sholat aja di dalam gereja. Satu saat nanti, dia akan jadi pendeta. Dan pendeta yang radikal, saudara. Haleluya. Jadi begitu, Pak Andre ya. Oke, terima kasih. Puji Ya, Tuhan. terima kasih Pak Iksan. Puji Tuhan. Saya perhatikan Pak Iksan ini punya sense of humor yang tinggi ya. Dia Ya. bilang hotel 1000, saya pikir apa ini hotel 1000? Ternyata ya open air. Ya, punya sense of humor. Terakhir Ya. Pak Iksan, Ya. terakhir ya. Masih ada 3 di belakang Pak Andre, Pak Pendeta. Boleh, 1 menit boleh, Jadi, 1 menit aja. Baiklah, Pak Andre, kita lanjut ya, masih di belakang Pak Andre ada 3 Oh, orang. oke. Ada Bu Mel, setelah Bu Mel nanti Pak Johnson, kemudian ada Bu Juliana. Disilakan Bu Mel. Bu Melani Stella, monggo. Assalamualaikum, selamat pagi Pak dosen. Waalaikumsalam, Ibu Antara dosen dan Mel. mahasiswa ini. Ini dosen saya nih, dosen Islamologi saya nih Pak Iksan dari STT Victory. Oh Ya, iya, haleluya. puji Tuhan bisa ketemu di Hope of Glory, doa pagi, puji Tuhan. Puji Tuhan, Bu. Iya, saya cuman eh mau bertanya sedikit. Memang saya belajar Islamologi itu juga dari 2013 sampai sekarang, Pak dosen. Beberapa kelasnya Pak Pak dosen Iksan juga saya ikut. Waktu itu kalau nggak salah yang di hari apa ya, saya lupa ya, hari Selasa ya. Selasa, Saya ikut. Pak, Selasa siang ya? Selasa, yang malam. Oh, yang malam. Iya, tapi saya sebelumnya ikutnya sama yang Pak ini, Pak yang dari STTRM juga itu, Pak siapa sih lupa lagi. Saya dari Murtadin juga, Murtadin. Nah, itu yang saya mau tanyakan, kenapa mereka masih diselubungi? Secara mereka setiap hari kan sholat, minta tunjukkan jalan yang lurus.
Nah, kenapa mereka itu tidak peka ya? Sebenarnya kan harusnya mereka itu tahu kan Siratul Mustaqim itu siapa gitu kan ya, Ya, Pak dosen. Kenapa mereka masih bertanya gitu sampai saat ini kan masih banyak kan mereka itu setiap hari sholat gitu kan. Dan kenapa ya, beberapa itu mereka itu masih ditutupi gitu. Apakah mereka sebenarnya tahu Siratul Mustaqim itu adalah Yesus? Dan kenapa mereka tidak mau membuka hati gitu? Bagaimana caranya mereka itu bisa terjamahkan gitu, bisa dibukakan selubungnya, Pak dosen? Itu aja sih. Terima kasih, oke. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Bu Mer. Yang pertama begini, mereka kan sering baca Al-Quran. Satu permasalahan di dalam dunia Islam itu adalah mereka membeda-bedakan isi Al-Quran. Contoh, ini ayat-ayat yang untuk orang Kristen, ini ayat-ayat untuk orang Muslim. Kalau ayat orang Kristen itu jangan dibaca. Kenapa? Ini berbahaya. Nanti jadi orang Kristen. Artinya, yang melecehkan Al-Quran itu adalah mereka sendiri. Kalau itu mereka katakan bahwa Al-Quran itu wahyu Allah, sabda Allah, firman Allah itu yang turun dari sorga, maka isi Al-Quran itu mereka harus bisa ngikutin. Betul ya? Harus diikutin semua. Kayak contoh nih, di dalam Al-Quran itu ada berita Natal. Ya lu ya harus ikut Natal bareng sama kita. Harus ikut Paskah, harus ikut perayaan Jumat Agung, harus ikut perayaan kenaikan Yesus ke surga. Harus ikut sama-sama kita di gereja. Kenapa? Karena itu tertulis dalam Al-Quran. Cuma masalahnya mereka nggak mau ngikutin itu. Dan lagi si si pengajar-pengajar ini kan kendala-kendala nih. Pengajar-pengajar di Islam itu, para ustadz itu nggak ngajarin yang kayak gitu. Jadi ya udah umatnya tetap aja suruh cari itu jalan yang lurus tiap hari itu. Nggak usah dikasih tahu jalan yang lurus itu siapa. Pokoknya jalan yang lurus itu Allah. Ya mereka sendiri nggak tahu Allah itu siapa. Makanya saya pernah tuh diminta apa namanya diminta eh untuk kasih sharing lah di masjid. Mereka belum tahu bahwa saya ini Kristen gitu kan. Tema saya itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya cuma bilang gini, mana Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Allah yang mana ini? Kalau Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu tidak akan pernah menghukum umatnya. Kalau dia Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang terus menghukum umatnya, nggak sholat berdosa, nggak berjamaah berdosa, nggak baca Al-Quran berdosa, nggak berpuasa berdosa, maka dia bukan Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi saya mengarahkan kepada Yesus kayak gitu kan saudara. Walaupun ada pertentangan di dalamnya, ya sudah. Jadi saya kan cuma bilang bahwa siapa Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu. Karena Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang itu tidak akan pernah menghukum. Orang Kristen tuh enak, nggak ke gereja nggak dosa, nggak baca Alkitab nggak dosa, nggak mengembalikan perpuluhan juga nggak berdosa, ya kan? Nggak melakukan ibadah juga nggak berdosa, tapi apa? Keterlaluan. Cuma keterlaluan kalau ada orang Kristen nggak beribadah, nggak baca Alkitab, nggak pujian penyembahan. Itu sangat keterlaluan. Kenapa? Yesus sudah mati untuk kita, tapi kita nggak melakukan itu. Kurang ajar memang itu, saudara. Betul ya, saudara ya. Tapi kita nih asik, saudara, sama Tuhan. Kalau mereka, waduh, kasihan. Kasihan mereka. Dan ustadznya tuh nggak ngajarin. Kenapa nggak ngajarin? Pertanyaan. Karena ustadznya kagak ngerti. Dan orang Islam juga nggak ngerti. Hidup mereka tuh penuh dengan hafalan, 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 tapi nggak paham apa yang dia baca, apa yang dia hafalkan. Makanya pada waktu saya tanya, lo ngerti nggak nih ayat? Nggak tahu. Lo tahu artinya? Nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Ya nggak tahu lah orang bahasa Arab. Saya bilang bagus kalau lo kagak tahu. Itu bagus, keren lah gitu. Kenapa? Karena Al-Quran, ini ada ayatnya nih. Karena Al-Quran diturunkan bukan untuk Indonesia.
bukan untuk orang Indonesia. Tapi Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk Ummul Qura. Ummul Qura itu artinya penduduk kota Mekah yang berbangsa Arab dan berbahasa Arab. Itu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bukan untuk kita. Makanya mereka melenceng-melenceng gak jelas begitu, ya iya. Saya bisa begini karena apa? Ya, saya kelebihannya cuma pondok pesantren lah ya. Di pondok pesantren tiap hari cuma 2 bahasa. Bahasa Inggris sama bahasa Arab. Nggak boleh ada bahasa Indonesia. Haram hukumnya berbicara bahasa Indonesia di dalam pondok pesantren saya waktu itu. Saya liburnya itu hari Jumat, bukan hari Minggu. Jadi hari Jumat itu adalah hari hari Minggu lah bagi kita, saudara. Ya kan? Hari Minggu kita tetap belajar di sana, saudara. Nah, jadi nggak ada tuh namanya kayak gitu, saudara. Ya kan? Nggak ngerti bagaimana ini ayat-ayat ini arti pengertiannya. Ya wajar kalau mereka nggak ngerti karena Al-Quran diturunkan bukan untuk orang Indonesia. Al-Quran diturunkan untuk orang-orang penduduk kota Mekah yang berbangsa Arab dan berbahasa Arab. Itu dia, saudara. Makanya mereka nggak ngerti-ngerti nih. Aduh, pusing. Nah, bagaimana caranya supaya mereka mengerti? Adalah orang Kristen ini yang datang ke mereka. Nah, sebuah permasalahannya orang Kristen juga jadi malas untuk belajar. Aduh, Pak, malas belajar penginjilan. Malas gitu kan. Malas pokoknya nggak mau lah, gitu kan. Nggak mau lah. Malas pokoknya nggak mau belajar penginjilan, nggak mau. Gitu. Pokoknya belajar 7 kunci menerima berkat. Waduh, itu banyak yang datang tuh kalau seminar kayak gitu. Tapi kalau seminar rohani, aduh, haleluya. Apalagi seminar penginjilan. Aduh, maaf, bang, aku banyak acara ini. Tapi kalau seminar, ada 3 kunci menerima berkat. Wah, 7 kunci untuk kita jadi orang kaya. Haleluya. Banyak itu yang datang. Karena otaknya tuh duit melulu, cuan, cuan, cuan. Tapi kalau untuk penginjilan, malas belajar. Jadi, selama saya membuka kelas online dan onsite itu, saudara, hanya kelas yang di Klaten, di kota Klaten yang bertahan sampai sekarang nih, ada 90-an para hamba-hamba Tuhan belajar penginjilan di situ, di Klaten. Saya yang ngajar, itu onsite, saudara. Jadi setiap bulan saya ke Klaten, keliling saya. Setiap bulan, akhir bulan itu saya ke Klaten, kemudian Jogja, Jogja Kebumen. Ini Purwokerto udah minta juga, gitu kan. Cilacap udah minta. Nah, itu kenapa? Karena mereka haus penginjilan itu. Harus menyelamatkan jiwa-jiwa. Nah, mereka bisa tahu kebenaran itu dari mana? Dari kita. Kita ini punya tugas, saudara. Bukannya kita nggak punya tugas. Orang Al-Quran udah ngomong, kalau engkau tidak ngerti Al-Quran, hai orang Islam, tanya kepada orang Kristen. Mereka tuh orang-orang pintar semua. Nah, masalahnya pada waktu orang Kristen ditanya, kenapa ya Tuhannya orang Kristen itu mati? Lalu kita jawab, memang udah nasibnya. Ya Tuhan. Kenapa Tuhannya orang Kristen itu 3, lalu kita jawab suka-suka dia, mau 3 kek, mau 4 kek. Emang kupikirin, nggak begitu, saudara. Ya kan? Nah, kita harus belajar di situ, saudara. Kita harus belajar. Kenapa? Karena ini penting. Kedar Nebayut itu bisa datang ke gereja karena ada orang Kristen yang menginjili, yang memberitakan kabar baik kepada mereka. Makanya perlu itu pengajaran-pengajaran seperti itu supaya apa? Menjadi modal bagi kita, menjadi strategi penginjilan kita supaya apa? Supaya nih ketika kita datang ke mereka, kita bisa menjawab apa yang lu tanya. Gitu. Karena Al-Quran udah bilang, saudara, kenapa ya? Kok Tuhannya orang Kristen jadi manusia? Udah ada tertulis dalam Al-Quran bahwa Tuhan itu pernah jadi manusia. Itu ada tertulis dalam Al-Quran. Di dalam Quran surat Al-Hadid 57 ayat 3, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Dialah yang zahir, yang kelihatan, yang bisa dipegang, yang dapat kita berbicara sama dia. Dan dialah yang al-batin, yang nggak kelihatan.
Jadi Tuhan pernah jadi manusia nggak? Pernah ya, kayak gitu ayatnya, saudara. Pernah jadi manusia, saudara. Makanya kalau Yesus jadi Tuhan jadi manusia, ya memang ada gitu. Makanya kita selalu ada jawaban ketika mereka bertanya. Nah, seperti itu Ibu Mel. Oke? Terima kasih sudah terjawab. Ya, benar. Ya, tidak berlama-lama lagi, saya beri kesempatan ke Pak Johnson Sinambela dari Balikpapan, Wow, luar biasa ini. Kalimantan Timur. Halo IKN. Pak Pendeta Iksan, Ya, mau tanya salam. ya, Pak. Pencerahannya bagus, cuman saya mau tanya, ini kebanyakan yang nggak mengerti, baik Muslim maupun Kristen, masalah Yesus sama Isa Al-Masih. Mungkin bisa Pak ada penjelasan, karena kemarin saya dengar ada hamba Tuhan yang menyatakan Isa Al-Masih sama Yesus beda. Ya, Apa kira-kira Pak? Ya itu aja Pak pertanyaan saya Pak. itu orang-orang apologet, Pak. Ya, Dulu bagi kami sebagai orang Muslim, kita tetap mengatakan bahwa Yesus adalah Isa, Isa adalah Yesus. Tapi ya, orang-orang apologet Kristen menyatakan bahwa, oh beda dong, beda dong, beda dong, jangan samain. betul, betul Pak. Padahal nama Isa itu adalah jembatan untuk kita penginjilan. Ini. Sekarang gini deh, coba ditanya. Orang-orang Muslim itu bertobat terima Yesus, itu gara-gara nama siapa? Isa Kan nama Al-Masih. Isa, Betul, bukan betul. nama Yahweh, bukan Ya, nama Yesus gitu kan. ya, Pasti pakai nama Isa. Kenapa? Karena itu yang dikenal sama orang-orang Muslim gitu. Coba kalau kita datang penginjilan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, nggak laku. Pasti ditolak langsung. Tapi kalau kita bawa dengan Yesus itu sebagai Juru Selamat, itu ada dalam Al-Quran. Masa sih? Ayo kita belajar. Nah itu. Coba makanya gini, prinsip penginjilan adalah kepada siapa kita menginjil. Kalau kita menginjil kepada orang Muslim, yang kita bawa apa? Alkitab atau Al-Quran. Kan tentunya Al-Quran yang kita bawa. Kalau kita menginjili orang Buddha, orang Hindu, orang Konghucu, mari kita bawa kitab mereka. Ini loh, kitab lu ngomong begini, lu mau ngomong apa? Kalau kita bawa Injil kepada mereka, ya wajarlah itu kan kitab lo, itu adalah kitabmu. Ya wajarlah menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, karena itu kitabmu. Al-Quran nggak ada tuh. Nah, ini masalahnya. Padahal dalam Al-Quran itu ada. Yesus sudah jelas mengatakan, wajihan fid dunya wal akhirah, penguasa dunia akhirat. Sekarang gini, kalau Yesus dalam Alkitab dan Isa dalam Al-Quran itu dua pribadi. Pertanyaannya gini, di dalam Al-Quran itu cerita Adam, cerita Musa, cerita Yusuf, cerita Nuh, cerita Daud menghadapi Goliat, itu ada tertulis. Lalu cerita tentang kitab Roma, cerita tentang Yesus itu ada. Kalau dikatakan Yesus sama Isa berbeda, lalu gimana nasibnya sama Musa, sama Nuh, sama Yusuf, sama apa lagi tuh? Sama Daud yang menghadapi Goliat di dalam Al-Quran, itu beda juga berarti. Berarti dalam dunia ini selalu ada dua kembaran-kembaran yang ceritanya sama gitu kan, tapi beda tempat. Yang satu di Arab, yang satu di Israel gitu, saudara ya. Jadi Musa yang ada dalam Al-Quran sama Musa dalam Alkitab berbeda dong. ya. Lalu Nuh yang ada di dalam Al-Quran sama Nuh yang ada di Alkitab beda dong. Ah, iya kan? Lalu bagaimana dengan Yusuf? Apakah itu beda juga? Ya, kalau Yesus berarti beda dong. Kayak gitu, saudara. Nah, ini adalah kerjaan orang apologet Kristen, saudara. Ya, jadi gini, saya jadi Kristen itu karena ada nama Isa yang saya dengar. Bukan nama Yesus dulu, nama Isa. Sebenarnya itu pergantian nama itu kenapa kok akhirnya jadi Isa?
Perjanjian Lama mengatakan apa? Bahwa itu adalah namanya Yehosua. Kalau kita udah belajar di teologi itu pasti tahu itu. Kenapa akhirnya nama Yesus? Nah, mulai dari namanya Joshua itu artinya apa? Lalu masuk itu perjanjian lama, masuk kepada perjanjian baru yang bahasanya bahasa Aram sama bahasa Yunani. Ya. Lalu ketika Yesus mati itu bahasanya udah bahasa Yunani, saudara. Bahasa Yunani itu nggak bisa ngomong ye, adanya Yesus. Yesus. Nah, ya kan? Lalu masuk ke tanah Arab. Masuk ke tanah Arab namanya Isa. Nah, lalu masuk kepada Eropa, Jesus. Lalu masuk ke Indonesia, Yesus. Yesus. Sama kayak Al-Quran. Al-Quran kalau orang Eropa bilangnya apa? Quran. Kalau orang Arab bilangnya apa? Quran. Kalau orang Indonesia bilangnya apa? Koran. Sama nggak artinya? Sama. Kabar berita. Sama, saudara. Jadi ini cuma perbedaan kata-kata atau eh, apa sih penamaannya, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, masuk ke dunia Romawi, saudara, lalu dunia Eropa, lalu masuk ke tanah Arab, itu semuanya. Tapi arahnya satu. Kayak contoh saya nih, saya namanya Iksan. Waktu saya di Taiwan, itu dipanggilnya bukan Iksan, Ikasan. Ikasan Muse. Gitu. Ikasan Muse. Jadi pendeta Ikasan gitu. Tapi tetap Iksan gitu. Itu waktu saya di Taiwan, saudara. Karena mereka nggak bisa ngomong Iksan, susah sekali. Udah ngomongnya Ikasan, ya Tuhan. Nama gue bagus-bagus jadi jelek, saudara. Ikasan Muse, gitu. Ya kan? Nah, itu Iya. perbedaan itu, tapi tetap orangnya satu, ya kan? Nah, kalau Yesus dalam dalam Alkitab sama Isa dalam Al-Quran bisa beda, ya kan? Karena mereka bilang begini nih, Pak. Kalau di dalam Al-Quran, Yesus lahir itu di bawah pohon korma. Kalau di Alkitab di dalam apa kandang domba, ya betul ya? Nah, itu perbedaannya. Gini, orang Islam itu adalah menghafal, bukan menulis. Beda sama orang-orang para penulis-penulis Alkitab, bapak-bapak gereja. Menulis, bukan menghafal. Lebih akurat menulis daripada menghafal, saudara. Nah, jadi mereka lihat, ya nggak kan gini. Ini kan kalau logikanya aja ya, ini kan Timur Tengah ya. Kalau saudara pernah ke Israel, itu pasti banyak pohon korma di situ. Ini Timur Tengah, saudara. Ada nggak sih waktu-waktunya bahwa Maria itu duduk di bawah pohon korma? Nggak selamanya dia di kandang domba terus. Kayak contoh kita nih. Emang kita tiap hari duduknya di ruang tamu melulu, saudara. Ada waktunya kita duduk di teras. Ada waktunya kita duduk-duduk di kebun. Ya kan, di bawah pohon korma, di bawah pohon mangga gitu kan, saudara ya. Wah, si Iksan ini lahirnya di bawah pohon korma karena mamanya duduk-duduk di bawah pohon korma. Padahal si Iksan ini lahirnya di bidan. Nah, kan gitu ceritanya. Tapi ada orang melihat melintasi, oh ternyata dia lahir di bawah pohon korma. Nah, ini dihafal. Turun-temurun, 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 saudara. Jadi, kalau menurut saya, nggak ada perbedaan. Lu pelajari dulu lah Al-Quran itu. Lu pelajari dulu Alkitab. Mana lebih dulu, Alkitab atau Al-Quran? Pasti Alkitab dulu. Taurat, Zabur, dan Injil. Baru muncullah Al-Quran. Yang katanya menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Itu mah bohong kan gitu ya, saudara ya. Jadi, terakhir tuh Al-Quran. Nah, permasalahannya gini, sebenarnya nih, ini sebenarnya.
orang Islam itu nggak punya kitab. Kenapa nggak punya kitab? Isi dari Al-Quran itu semuanya diambil dari Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ada yang salah-salah nggak sih kalau curi-curi gitu, plagiat gitu kan? Karena sistemnya kan ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi kalau kita niru-niru ya jangan sama-sama banget lah, kan nggak asik. Kalau Yesus lahirnya di bawah di dalam kandang domba, lah jelas banget ketahuan loh. Lu ngambil dari mana? Betul nggak, saudara? Ya kalau prinsipnya ATM, amati, tiru, modifikasi, ya Yesus lahir di bawah pohon inilah, di bawah pohon korma lah. Biar ada beda dikit. Nggak usah jauh-jauh lah. Orang bikin skripsi, kan ada kalanya ngambil dari internet, betul? Ngambil dari buku-buku lain, betul ya? Tapi kan Betul. nggak plek-plek kita niru kata-kata yang ada di dalam jurnal orang, buku orang. Pasti kita modifikasi. Kayak gitu. Makanya Ya. udahlah, lu kalau nggak ngerti tentang Al-Quran, nggak usah ngomong dulu. Belajar dulu. Mana yang lebih dulu, Al-Quran atau Alkitab. Maka kita patokannya kepada Alkitab. Jangan patokannya di bawah pohon korma. Ya. Gitu, saudara ya. Nah, terus Al-Quran bilang begini nih. Di dalam Quran surat Az-Zuhruf 43 ayat 4. Itu dibilang begini. Induk dari Al-Quran adalah Alkitab. Jadi apa yang tertulis dalam Al-Quran itu dari Alkitab semua. Nah, contoh nih, kan kalau di Alkitab Perjanjian Lama kan tumpas mereka, gitu gitu ya kan, Tuhan perintahnya gitu kan. Dari mulai kambing-kambingnya, ternak-ternaknya, tumpas semuanya, betul ya? Ya. Nah, tapi hidup kita kan diperbaharui dalam Perjanjian Baru. Kasihilah sesamamu manusia. Nah, permasalahan yang berat adalah mereka nggak hidup di dalam pembaharuan. Mereka tetap di Perjanjian Lama. Mereka tetap dalam hukum Taurat. Gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Tidak ada maaf bagimu. Haleluya. Di dalam dunia Perjanjian Baru, yang sudah lahir baru, yang hidupnya penuh dengan Roh Kudus, ampuni Tuhan orang yang bersalah kepadaku. Haleluya. Itu beda banget. Nah, jadi seperti itu, Pak. Kita menginjili orang Muslim itu pakai nama Isa. Jembatannya itu. Iya, Pakai Al-Quran. jembatan. Menjadi Jembatan. jembatan. Nanti nih kalau udah terima Yesus, udah mendeklar, ya siap menerima Yesus dan dibaptis, muncullah Yesus di situ. Haleluya. Haleluya. Ya kayak saya lah Pak, dulu mah Isa Al-Masih ikut Yesus jadi oh Yesus adalah Tuhanku. Udah nggak pakai Isa Al-Masihnya. Iya. Gitu Pak Johnson. Boleh Haleluya. tanya satu kali lagi, Pak? Boleh Cuma Pak, nanya. siap. Biasa kan dari Kedar pindah ke Kristen ada nama baptis. Izin Pak, mungkin ada nama baptisnya Pak, dosen Pak Iksan? Saya nggak ada Pak. Oh gitu, siap. Jadi nama Masuk. saya itu Iksan Palopo. Mm-mm. Kalau ada namanya Ferdinand, itu bukan nama baptis saya. Itu dikasih Mm. nama sama orang Kristen. Oh gitu. Jadi Siap. kan gini, waktu saya Mm. dalam masa-masa pembuangan gitu kan, masa-masa padang gurun, adalah orang baik. Udahlah Mm. Iksan, kamu di sini lah tinggal sama kami, ya kan? Karena orang itu nggak punya anak laki-laki. Udahlah, Siap. kau kuanggap sebagai anakku, anak laki-laki lah gitu kan. Sini, Siap. tinggal di sini, di dalam keluarga itu. Nah, kau namanya siapa? Nama lengkapnya. Nama saya itu sebenarnya cuma satu, Iksan aja. Nama Iksan itu juga ada sejarahnya sebenarnya, Pak. Siap. Sejarahnya gini, bapak saya itu kan pengusaha kapal pinisi, kapal-kapal Makassar itu kan. Nah, rekanannya itu kebanyakan orang Chinese. Nah, adalah nama orang Chinese namanya Iksan, pengusaha sukses. Pada waktu itu, ini kata bapak saya ya, sejarah nama saya itu. Jadi pada waktu itu mama saya lagi hamil. Bapak saya langsung bernubuat ceritanya gitu kan. Kalau yang lahir nanti ini laki-laki, saya akan kasih nama Iksan.
Masalahnya, Iksan si pengusaha ini orang Kristen. Orang Chinese Kristen. Aduh, ya. Iya. Jadi pada waktu lahir, laki-laki dikasih nama lah Iksan. Haleluya. Iya, supaya si Iksan ini sama seperti Iksan teman bapak saya itu. Gitu. Ya kalau saya bilang, makanya waktu dia marah saya jadi Kristen. Saya balikin. Ya menurut bapak waktu itu ngomong ke saya, nama saya ini Iksan karena ada sejarahnya. Karena bapak punya teman pengusaha orang Kristen, orang Chinese Kristen namanya Iksan. Bapak bernubuatlah ceritanya ini. Ya kan? Bahwa apa namanya? Kalau yang lahir laki-laki, ini harus kasih nama Iksan supaya seperti Iksan temanku itu. Lahirnya laki-laki, jadilah saya Iksan. Yesus menggenapi melalui perjumpaan pribadi. Kalau si Iksan ini jangan lama-lama di Islam, bahaya dia ini. Udah harus diambil cepat-cepat. Tahun 93 dia datang ke saya atas perkenanan Tuhan. Gitu. Nah, lalu ketika saya di kantor pengacara, kan nama nama saya sering masuk koran itu waktu itu. Iksan, Iksan. Bapak saya lihat loh, ini Iksan kan foto anak gua ini. Dibilang gini, kasihlah nama Palopo, nama bapakmu ini, biar orang tahu bahwa kau tuh anak Palopo, anaknya Haji Palopo. Siap, dikasihlah Iksan Palopo. Gitu. Iya kan. Lalu Ya. ada Ferdinandnya. Ya, Ferdinand itu pemberian dari, kalau dibilang tuh Mama Serani lah ya. Mama Ya. Serani Ya. saya gitu kan. Udah, kau lahir bulan apa? Februari, Bu. Em, Februari, Mami. Saya bilang gitu. Saya kan agak 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 ini kalau manggil Mami. Orang saya manggilnya emak. Disuruh manggil Mami. Ya canggung lah, saudara. Nah, jadi dikasihlah nama Ferdinand. Iya. Nah, gitu, saudara. Itu sejarah, saudara. Sejarah nama saya. Betul, Makanya benar. Ya, Iya. baiklah apa gitu. kita masuk Oke, Pak Johnson, tolong Ya, bangetin. terima kasih pembicaraannya Pak. kasih. Oke, tadi sudah sempat resen, sus diturun. Ini masih mau lanjut kah? Bu Jul sama Bu Christine Retno? Masih ada waktu ini mumpung pendeta. Kalau masih mau bertanya, disilakan. Bu Juliana, nih para pendoa kita nih. Bu Christian dulu mungkin ya Bu ya, saya dulu Bu ya. Oh iya sudah. Ya salam Pak Ihsan. Halo, Luar Ibu. biasa nih pembelajaran. Salam Pak, luar biasa nih pembelajarannya Pak. Sangat diberkati. Ini ada yang mau saya tanyakan Pak di Maryam apa ya, yang 71 bahwa sudah menjadi satu ketetapan. Jadi untuk umat muslim untuk mendatangi neraka itu seperti apa Pak ya? Ya. Mohon penjelasannya Pak. Gini, Bu. Di dalam Quran surat Maryam 19 ayat 71 mengatakan begini. Wa im minkum illa wariduha kana hala makdiyan hada makdiya. Dibilang begini. Mereka akan mendatangi neraka itu karena itu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan oleh Allah sendiri. Artinya, masuk neraka adalah pasti. Nah, bagaimana dengan kita nih? Nah, kita dulu nih ya, kita dulu. Orang Ya, Pak. Kristen punya 4 berkat dalam Al-Quran. Yang tertulis dalam Al-Quran. Di Quran surat Al-Maidah 5 ayat 65 sampai dengan 66. Ya kan? Apa 4 berkat itu? Dibilang begini. Berkat yang pertama itu adalah penebusan dosa. Allah bilang begini. Aku akan menghapus segala dosa dan kesalahan orang-orang yang membaca kitab Taurat dan Injil. Aku akan hapus segala dosa dan kesalahannya. Artinya apa? Ada penebusan dosa di dalam kita. Yang kedua, aku akan bawa mereka, orang-orang yang membaca kitab Taurat dan Injil, aku akan bawa mereka ke surgaku yang penuh dengan kenikmatan. Yang penuh dengan kebahagiaan. Haleluya. Artinya apa? Surga adalah pasti bagi kita. Yang ketiga, Amin.
Aku akan mencurahkan berkat itu dari atas kepalanya, ke atas kepalanya. Untuk orang-orang yang baca kitab Taurat dan Injil. Dan aku akan memancarkan berkat itu dari bawah kakinya. Berkat dari atas, berkat dari bawah. Apa saja yang kita lakukan, berhasil. Ada 4 berkat untuk orang Nasrani, saudara. Makanya saya selalu bilang begini, hanya orang bodoh yang tinggalkan Yesusnya. Jangankan di Alkitab, Al-Quran aja udah ngomong, saudara. Ada 4 berkat. Ditebus dosanya, dibawa ke surga, ya kan? Lalu dikasih berkat dari atas, dikasih berkat dari bawah. Itulah orang Kristen. Maka berbahagialah orang-orang yang baca kitab Taurat dan Injil. Haleluya. Lalu bagaimana Amin. nasibnya sama mereka? Maryam 19 ayat 71 jelas mengatakan, mereka akan mendatangi neraka itu karena itu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan oleh Allah sendiri. Artinya, masuk neraka adalah pasti. Itu sebabnya kalau ditanya sama mereka, Anda masuk surga atau ke neraka? Ya, insya Allah ke surga. Insya Allah ke surga. Jadi gini prinsipnya. Ini ada orang Islam nih, contoh ya. Ada orang Islam meninggal. Lalu mereka, orang Islam itu dikubur. Ketika para pelayat pergi, Allah kirimlah malaikat. Namanya Mungkar dan Nakir. Untuk apa? Interview di dalam kubur. Ditanyalah man ismuka, siapa namamu, marrobuka, siapa Tuhanmu, man nabiuka, siapa nabimu, mada kita buka, apa kitabmu, aina kiblatuka, di mana kiblatmu, mada dinuka, apa agamamu. Padahal yang mati ini Islam. Ditanya lagi, agama lu apa? Kitab lu apa? Allah lu siapa? Nabi lu siapa? Itu yang ditanya. Ya, Ada ya, ya, ya. interview di dalam kubur. Yang Ya. pertama, tahap pertama. Tahap kedua, ada siksa kubur. Lalu tahap ketiga ada namanya hisab. Ditimbang amal baik, amal buruk. Lalu yang keempat, mereka akan mendatangi neraka itu untuk apa? Cuci-cuci dosa di sana. Kenapa? Karena di dalam Islam tidak ada penebusan dosa. Yang ada, lo masuk neraka dulu, setelah itu insya Allah masuk surga. Itu pun insya Allah. Tapi doktrinnya adalah surga adalah kekekalan, neraka adalah kekekalan. Jadi kalau udah di neraka, ya sudahlah, disitulah neraka kekal-kekalan situ. Kalau sudah di surgalah kekal-kekalan di situ. Jadi mereka akan mendatangi neraka, Bu. Makanya mereka kalau Iya, ditanya, masuk surga nggak? Insya Allah. Tapi kami akan mampir kalau Pak. ke neraka. Jadi Betul, betul, betul. jadi penginjilannya gimana, Pak? Penginjilannya begini. Tanya aja, mau masuk surga langsung atau mau mampir dulu ke neraka? Iya, betul. Iya, betul. Iya kan? Iya. Mau masuk langsung ke surga atau mau mampir-mampir dulu, healing-healing dulu di neraka. Jalan-jalan dulu Pak ya. Iya, Iya. iya Pak. Ya Pak, Kalau tadi kita mohon mah maaf saya mau tanya langsung, tadi yang saudara. 4 berkat untuk. Iya Pak, yang saya mau tanya tadi yang di Almeida berapa ya Pak ya? Yang tadi 4 berkat yang ada untuk orang yang percaya dengan Injil dan Taurat. Itu yang Nah, di Al-Quran Pak. Almeida berapa tadi Pak? ya ini saya tulis di ini ya di chat ya, di kolom chat ya. Mariam. Oh Bukan, iya, iya bukan. Pak. Ya, ya Pak. Almeida 5 ayat 65 sampai 66. Oh iya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ini saya Terima saya kasih Pak. Tuhan saya kirim berkati ya, Pak. saya kirim di chat kita ya, di chat Zoom. Nah, Oh ya Pak. Oh baik Pak. Oh ya, Almeida. ya, Ya. itu 4 berkat untuk orang Nasrani. Oh, luar biasa. Begitu Ibu Christine. Haleluya. Ya Pak. Terima kasih Pak. Siap, Ibu. Oke. Wow, seru banget pagi ini ya. Ya, seru Bu Ariansyah. Ya, seru-seru nanti kita ini lagi, undang lagi nih sekali lagi kah? Atau kita bikin. Ya, banyak kali aja Bu. Oh, Tuhan berkati, luar biasa. Yang ada waktu boleh Bu di ini kan. Iya, nanti minta waktu sama pendeta dokter Iksan ya. Kalau memang sudah ACC, saya akan infokan ke Bapak Ibu ya.
Iya. Kita bikin selama, kemudian kita sudah belajar bagaimana menjadi manusia Allah, menjadi membawa kabar baik. Baik, kita diperlengkapi lagi lewat firman Tuhan pagi ini. Bapak Ibu, kita akan masuk pada doa syafaat, dan terakhir setelah pendoa 1-2 nanti pendeta nanti akan menutup dengan doa berkat. Tanganmu tinggi-tinggi dan terimalah berkat dari surga. Biar berkat damai sejahtera Allah, berkat sukacita surgawi, bahkan berkat yang berlimpah-limpah, terimalah itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah dan penyertaan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya sampai kesudahan akhir zaman, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita di angkasa yang penuh dengan kemuliaannya. Mari saudara-saudara yang sudah diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. 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 Haleluya. Terima kasih Ya, hambanya. terima kasih Pak Terima Pendeta kasih Iksan. Pak Terima kasih Yance. Pak Andre, Bu Semuanya. Riance, Ibu Loi.